Jadi menyikapi apa surat masuk dari beliau, Siap. saya mendiskusi itu kegiatan itu hari Senin. Tapi karena kegiatan hari Senin itu kita padat, sehingga suratnya itu juga istilahnya tidak tahu kemana. Cari-cari ternyata diskusi itu hari Senin. Jadi karena pertelepon dari ibu siapa bilang mintanya kalau bisa hari Rabu. Nah, hari Rabu karena kegiatan kita hari ini dengan BNN, saya tunda ke besok hari Kamis. Tapi mungkin informasinya sedikit ini, jadi beliau dengan rombongannya sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan juga selesai dengan kegiatan BNN, saya minta kepada orang tua saya kalau bisa kita satu kali jalan sudah. Siap. Menghemat waktu, menghemat biaya juga bapak-bapak yang berjalan dari rumah ke kantor. Iya. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan banyak terima kasih ya dengan mungkin kita semua yang hadir, juga dengan apa yang kehadiran Bapak Ibu dari PKBN ini menyampaikan produk-produk mereka berkaitan dengan yang namanya kegiatan belajar masyarakat. Salah satunya paket ABC juga Bapak ya, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya sedikit menyampaikan, dan juga nantinya akan disampaikan secara teknis panjang lebar oleh Bapak dari PKBM ini, untuk bisa sama-sama kita mendengar, bisa sama-sama kita mungkin bisa menyampaikan informasi-informasi penting ini kepada masyarakat kita yang mungkin membutuhkan program atau paket-paket yang mereka miliki. Mungkin hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bapak Lurah. Bapak Lurah bersama dengan jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu perangkat kerja dari pemerintah Kelurahan Obobo, RT RW Pasir Panjang, ampuni saya kalau saya pemulut saudara. Kelurahan Pasir Panjang yang luar biasa, hari ini cukup padat kegiatannya, tapi bisa menerima kami, bisa menyisikan waktu untuk program-program pemberdayaan masyarakat yang juga selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Obobo. Agak beda Kelurahan Pasir Panjang. Menurut saya salah terus ini. Sudah 2 kali, 3 kali berbahaya ini. Nah, ini kebanyakan di kelurahan. Bapak Lurah dengan jajarannya yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa saya selaku pimpinan direktur langsung dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan PKBM Harapan Bangsa yang ada di ibu kota provinsi, di Kota Kupang, dan lembaga ini sudah berdiri, sudah memasuki usia yang ke-14. Bulan depan 2 bulan lagi sudah masuk usia yang ke-14, tepat 17 Juli 2023 itu sudah usia ke-14, bersamaan dengan lahirnya Bank NTT. Bahwa kehadiran kami yang disambut dengan luar biasa ini perlu kami sedikit monoton ya Bapak Lurah. Sangat kami memahami kondisi Bapak Lurah punya waktu dan sebagainya, pelayanan masyarakat ini luar biasa, sehingga kami perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kehadiran kami di sini adalah bahwa ada program-program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau PKBM Harapan Bangsa ini sudah memasuki tahun ke-14, adalah bagian yang tidak terpisahkan dan berkesinambungan. Kemarin minggu lalu tanggal 1, saya bersama tim, bersama jajaran seluruh pendidik, tenaga pendidikan dengan Bapak Wali Kota, PJ Wali Kota, pas tanggal 1 setelah upacara kami audiens lagi dengan pentingnya penyelenggaraan pendidikan di Kota Kupang, baik semua jalur, baik itu formal maupun non formal. Ini perlu menyeluruh dan ada keseimbangan di dalam pelayanan, sehingga masyarakat kita yang sekarang lagi viral, mereka mencari kerja sampai ke luar negeri, sampai ada yang juga cerita-cerita yang kelam, yang pulang tinggal cerita, tinggal nama dan sebagainya. Nah, ketika kita mengamati itu, sesungguhnya lembaga-lembaga seperti yang kami, lembaga penyelenggara seperti ini, bisa melakukan pendampingan penyelenggaraan pendidikan. Pendampingan tidak hanya sekedar melakukan pendampingan, tetapi bisa mendorong mereka untuk menciptakan lapangan kerja. Dan ini yang perlu masyarakat
belum tahu yang perlu ketahui bersama. Kehadiran lembaga-lembaga seperti ini untuk menyeimbangkan pemahaman masyarakat agar akses tujuan untuk memperoleh pendidikan atau menciptakan lapangan kerja bermula dari akses pendidikan itu sendiri. Saya kira di dalam penyelenggaraan pemerintah di kelurahan-kelurahan, khususnya di Kelurahan Pasir Panjang, sudah melakukan hal-hal yang sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam kegiatan kami ada program pendidikan yang namanya Bapak Lurah PAUD Dikdasmen. Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan dasar SD SMP, paket A, paket B, pendidikan menengah SMA. SMA itu ada 3 jurusan, jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. Nah, ini yang perlu kami perlu sampaikan ke masyarakat, dan juga kami sudah, ini kelurahan yang ke-6 kami sudah hadir. List kami bahwa 51 kelurahan ini sudah harus selesai. Tetapi kami dengan keterbatasannya kami jalan dengan apa adanya. Kadang-kadang konfirmasi jadwal ini juga kita tidak bisa membantah bahwa kesibukan pemerintahan di bawah ini sangat kita pahami sekali. Sehingga ketika siap kami turun. Tetapi kami juga tidak hanya waktu untuk sosialisasi tatap muka saja. Ada program sosialisasi berbasis digital juga jalan. YouTube-nya jalan, internet website-nya jalan di mana-mana. Nah, program yang kami laksanakan itu pendidikan dasar, pendidikan PAUD dalam rangka yang tadi saya sudah menyampaikan Bapak Lurah, dalam rangka hari ulang tahun ke-14. Kemarin di kelurahan lain kami membawa topiknya adalah topik tentang kearifan lokal atau situasi itu Hari Hardiknas dan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi hari ini Hardiknas sudah, Hari Kebangkitan Nasional sudah selesai. Kami membawa lagi topiknya adalah menjelang hari ulang tahun PKBM Harapan Bangsa yang ke-14. Ini topik yang kami angkat. Nah, artinya bahwa apa maknanya ini ulang tahun PKBM ini disodorkan. Makna ulang tahun PKBM Harapan Bangsa yang ke-14 di tanggal 17 Juli nanti. Ini kami sudah, kemarin program itu sudah ditutup dan dibuka kembali. Program PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Life Skill, kursus dan pelatihan. Nah, dalam rangka hari ulang tahun ini Bapak Lurah, di Hardiknas dan Harkitnas kami buka pendidikan PAUD Dikdasmen itu gratis full. Dan di hari ulang tahun PKBM ini juga kami buka menjelang menyongsong hari ulang tahun ini juga kami buka gratis full. PAUD itu dia datang cuman hanya orang tua. Di sini kami tahu bahwa di sini ada PAUD. Saya juga ada di bidang PAUD, jadi saya tahu kami punya data PAUD di Kelurahan Pasir Panjang. Data ada di kami juga. Kami tahu ada, tapi kami sadari bahwa informasi ini juga bisa Bapak Mama bisa menyampaikan ke kelurahan yang lain. Mungkin di Kelurahan Obobo yang orang tua yang terdekat di sana, dia bisa mengetahui dan dia bisa akses ke lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Obobo, ada di PKBM Harapan Bangsa. PAUD itu, jenjang PAUD itu orang tua kita dorong hanya bisa tanggung daya pun seragam, tidak ada biaya. Pendidikan dasar juga begitu, pendidikan menengah juga begitu. Kursus dan pelatihan bulan depan, bulan Juli ini kami buka kursus komputer, desain grafis dengan kursus public speaking. Ada banyak sekali kursus yang ada di dalamnya. Itu kami buka secara gratis untuk masyarakat. Sehingga jika Bapak Lurah bersama jajarannya yang menjadi garda paling terdepan bagi masyarakat Pasir Panjang, dan juga Bapak RT mendapatkan informasi ini, bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik, bahwa informasi manfaat lembaga ini hadir bukan kebetulan, hadir untuk membantu masyarakat, membantu celah-celah kekosongan rel-rel yang kosong ini perlu kita isi. Kita lihat, kita bayangkan, kita lihat di mana-mana lembaga pendidikan itu lebih banyak masuk, hadir, ada kepentingan-kepentingan bisnis dan sebagainya. Jangankan lembaga-lembaga swasta, lembaga pemerintah pun saya pernah menyatakan, sekolah-sekolah negeri kita dasar sampai menengah kita tahu bersama. Sekolah negeri saja iurannya berapa yang kita lihat.
Apakah ini menjadi satu terobosan untuk menekan angka kemiskinan di negeri kita? Saya rasa tidak. Tapi mindset dari pemerintah sampai ke bawah harus kita bersama-sama bergandengan tangan. Harus terelaborasi bersama pihak pemerintah, swasta, bergandengan tangan sehingga anak-anak kita tumbuh sampai di mereka dewasa bekerja, jangan lagi menjadi pekerja negeri luar. Kita sudah sadar bahwa mereka bekerja di sana itu membesarkan negara di sana. Padahal SDM-nya itu potensi mereka mestinya harus berimbas ke negara kita, ke daerah kita. Mereka pintarnya di daerah lain, mereka besarnya di daerah lain. Tetapi tanpa kita pungkiri bahwa mereka sedang mencari nafkah hidup. Nah, dasar yang kita bangun adalah pendidikan ini pendidikan pelatihan perlu harus ditanam untuk memperkuat sumber daya manusia. Ada sumber daya alam yang begitu kuat, kita kuat lagi sumber daya manusia agar tata kelola sumber daya alam itu dikelola dengan baik. Kalau tidak, mereka tidak sekolah. Sekarang ancaman terbesar Bapak Lurah, teknologi yang ada di depan saya dengan di Bapak Mama sekalian, ini ancaman terbesar, membuat anak-anak itu hilang akses pendidikan. Dia tidak lagi sekolah, obsesi main bola, tapi dia tidak mau belajar lagi sekolah. Obsesi main game, akses handphone, media sosial dan sebagainya, dia tidak pusing lagi belajar. Ini tantangan terbesar. Akhirnya apa? Akhirnya kehilangan akses pendidikan. Dia sampai di sekolah, pagar sekolah sudah tutup, dia harus pulang kembali. Nah, ini terus mereka ini harus diterima di mana kalau mereka kebiasaan seperti ini? Pemerintah dari atas sampai ke bawah punya tanggung jawab. Lembaga LSM, yayasan-yayasan punya tanggung jawab. Kebetulan PKBM Harapan Bangsa ini bernaung langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di kota ini adalah di bawah Dinas Pendidikan. Hubungannya secara struktur sejajar, sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Sehingga kami bergandengan tangan dengan pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk bisa akses pendidikan ke masyarakat. Silakan Bapak Mama bisa melakukan akses. Semua program ada di kami. Pendidikan, pelatihan, mulai dari life skill, komputer, desain grafis, website, public speaking. Teman-teman yang biasa omong MC di hotel-hotel, itu kami kasih pelatihan cara omong bagaimana, atur kata-kata yang bagaimana supaya enak didengar, dan akhirnya datangkan honor dan sebagainya. Nah, itu kita kasih pelatihan. Komputer kita kasih pelatihan. Hari ini orang mau cari kerja ini, dia mau cari kerja di toko saja, dia pergi ditanya mana ada sertifikat komputer, ada tidak? Kalau tidak ada, tidak bisa, karena di era teknologi. Kenapa guru-guru tua kita sekarang ini tes P3K tidak lulus? Karena begitu guru lama belum pensiun, datanglah era teknologi datang, mereka sulit akses yang namanya komputer. Bukan mereka tidak mau, mereka mau, tapi karena zaman ini sudah menggilas mereka punya era, akses teknologi sudah susah. Akhirnya apa yang terjadi? Ujian P3K online. Bapak tua ada yang mam tua lagi 5 tahun pensiun, belum angkat-angkat, 5 tahun pensiun atau 10 tahun pensiun, pergi otak-atik komputer, waktu habis nilai keluar tidak passing grade, tidak lulus. Padahal sangat berharap supaya dia juga lulus, guru P3K dia juga lulus. Tapi skill teknologinya tidak ada. Kompetensi tentang ilmu komputer tidak ada, maka guru tua sekalipun tidak bisa lulus. Banyak yang protes. Gara-mana ini guru senior tidak lulus? Guru yang kemarin baru lulus tamat dari Undana dari Universitas di Kota Kupang. Kemarin baru ini wisuda, tahun lalu wisuda, tahun ini datang tes P3K lulus. Pertanyaannya, bagaimana dengan guru-guru yang lama ini? Guru senior yang tinggal berapa bulan, berapa tahun mau pensiun, dia tidak bisa diperhatikan. Secara administrasi dia diakui, tapi secara kompetensi teknologi dia kalah. Soalnya adalah semua soal dan kunci jawaban itu dari matahari, dari pusat yang terbit, ada di dunia maya.
kita hanya bisa akses baru masuk. Nah kalau kita dua baku ketemu setiap saat, babi siksa sujadi. Ini barang kita babi siknya di internet. Kalau tidak bisa akses internet tidak bisa Bapak. Maka itu teknologi ini di era ini sangat penting, sangat penting. Bapak Mama sekalian, luar biasa kehadiran Bapak Mama sekalian menjadi keterwakilan bagi masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat agar informasi ini bisa bocor keluar kepada masyarakat. Ada pendidikan dan pelatihan yang kami buat agar masyarakat bisa mengikutinya dengan baik. Dan juga ada satu program lagi, program kami, program di PKBM Harapan Bangsa ini unlimited. Saya dengan tim yang dari koperasi sekolah, koperasi ini namanya koperasi Gerbang, generasi anak bangsa. Semuanya berbasis kepentingan bangsa punya. Nah, mereka punya produk koperasi itu simpan dan pinjam. Bisa simpan dan bisa pinjam. Yang sangat menarik adalah desain mereka itu sangat menarik adalah kalau kita simpan 1 juta, 3 bulan kemudian bisa pinjam 2 kali simpanan. 6 bulan kemudian bisa pinjam 4 kali simpanan tanpa mengganggu investasi yang sedang berbunga. Begitu juga dan seterusnya sampai kita simpan untuk, anggap saja kita deposit 1 tahun. 1 tahun berarti kita pinjamannya dia bisa sampai 9 sampai 12 kali pinjaman. Contoh, ibu taruh 10 juta. Rencana mau bangun atau renovasi rumah tahun depan. Jadi tidak mau ganggu itu deposit 10 juta. Simpan 10 juta tahun ini. Tahun depan di bulan menjelang bulan-bulan anak mau sekolah, juga bertepatan dengan mau renovasi rumah, Mama bisa mengajukan pinjaman itu sudah 10 kali pinjaman. 10 kali Mama punya simpanan 10 juta. Itu sudah bisa dilayani. Jadi brosurnya ada teman-teman bawa. Nanti sebentar di bagian koperasi kami punya bidang masing-masing. Saya selaku direkturnya, jadi saya sisir rata. Nanti mereka ada bawa brosur, silakan ambil. Akses yang sangat mudah. Dengan maksud apa? Ini tidak semata-mata dari asas bisnis saja, tetapi bagaimana menopang masyarakat, perekonomian masyarakat itu bisa bertumbuh dengan baik. Mungkin di 3 bulan depan itu anak mau kuliah, tapi duitnya belum cukup. Dia simpan dulu. Barangkali planningnya, prediksi perguruan tinggi, contoh UGM. UGM dia mau masuk UGM ini barangkali sekitar 20-an juta contoh. Uang kosnya, uang kontraknya, transportasi pergi pulang, kebutuhan selama dia di sana dan sampai planningnya sekitar 20 juta. Mama punya cuma 10 juta. Mama taruh bulan ini, bulan 3 bulan kemudian Mama bisa pinjam 2 kali lipat. 10 juta tetap ada, tidak hilang. Anggap saya Mama untung 30 juta. 10 juta tetap ada di investasi koperasi. Itu kelebihan koperasi di situ. 10 juta tetap ada, tapi Mama bisa ambil 30 juta atau 20 juta untuk urus anak sekolah atau renovasi rumah. Sedangkan 10 juta ini kasih tinggal Mama bisa ambil kapan saja. Saham, itu menjadi saham. Sehingga produk-produk ini bisa diterima oleh masyarakat agar bisa membantu masyarakat. Apalagi kalau simpan 100 juta, tahun depan sudah bisa ajukan pinjaman dengan ketentuan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat nasabah bisa menolak kelipatan pinjaman itu bisa menolak. Saya mau pinjam cuma ini kan saya suka sesuai selera kita. Ketika simpan 10 juta tahun depan mau pinjam 9 sampai 10 kali, tapi nasabah menyatakan saya mau pinjam cuma 5 kali dari satu pinjaman saya. Tidak apa-apa. Itu keperluan masyarakat. Tapi secara manajemen kita mengatur seperti itu. Agar arus perputaran keuangan itu tidak memaksa nasabah, tidak juga dipaksa dipaksa harus pinjam dan sebagainya. Agar apa? Agar akses pendidikannya jalan, akses pertumbuhan ekonomi ini jalan, bersamaan jalan. Jadi nasabah adalah pemilik perusahaan KSP Gerbang itu sendiri. Dan kami juga merasa ketika masyarakat yang mempercayakan kepada kami diakses dalam bidang pendidikan, itu juga masyarakat itu adalah pemilik lembaga pendidikan itu sendiri. Ada banyak sekali yang sudah datang, ada yang kasih sekolah anak di situ,
menjadi nasabah di situ. Akhirnya hubungan kami dengan masyarakat itu bukan terpisah karena suku, beda agama dan sebagainya, tapi kami menjadi satu. Kami menikmati itu luar biasa. Ada dari TNI, Polri, ada dari masyarakat, BUM, wira swasta dan sebagainya. Mereka jadi nasabah, mereka kirimkan anak kursus pelatihan di situ. Ada lagi satu mama, pendidikan satu yang di kota ini belum ada. Masyarakat yang anaknya difabel, disabilitas, saya kirimkan guru mengajarnya di rumah. Itu banyak, yang namanya homeschooling. Saya kirimkan guru, tidak bisa bawa ke sekolah, saya kirimkan guru mengajar dia di rumah. Itu pelayanan. Itu kelasnya ada macam-macam. Kelas kategorinya ada yang memang anaknya tidak bisa ditampung di sekolah. Ada juga yang anak dari orang tuanya super sibuk dan gara-gara orang tuanya sibuk, ada yang di luar kota, ada yang bangun bersamaan, satu ke kantor dia punya, satu kantor anak tidak terurus, kami kirimkan guru datang mengajar langsung di rumah. Itu namanya homeschooling. Dan sudah banyak sekali, ada beberapa dokter yang anaknya kami layani di situ. Dia punya tenaga pengajar ahli ada di kami, itu kami layani. Difabel yang difabel, autis, segala macam karakter, anak punya kebutuhan khusus, yang penting daftar, kami akan layani di sana. Jadi ini informasi yang saya mau buka kepada Bapak Mama sekalian. Kami didukung full oleh pemerintah pusat sampai daerah. Mungkin di layarnya ada, tolong di ini. Di layar itu kegiatan-kegiatan kami selalu didampingi langsung oleh pejabat-pejabat dari dinas pendidikan, kepala dinas provinsi, kepala dinas kota. Baru minggu lalu, pas hari ini 1 minggu kan, tanggal 1 hari Kamis lalu ya. Begitu habis upacara, saya dengan semua para pendidik audiens dengan Pak Wali Kota. Di layar Bapak Ibu sekalian, kami audiens dengan Pak Wali Kota, menyampaikan tentang urgensinya Kota Kupang ini bagaimana kita kelola dari akses pendidikan, akses pendekatan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan sebagainya, agar masyarakat cerdas, masyarakat sehat, pertumbuhan ekonominya bagus dan sebagainya. Tujuannya satunya adalah harus memperkuat pendidikan. Orang mau kaya bagaimanapun, kalau dia kehilangan pendidikan, kehilangan ilmu, sama saja rapuh, tidak ada apa-apa. Bisa juga sebentar dia tertipu karena tidak bisa hitung uang, karena kemampuan untuk menganalisanya rendah. Bukan tidak ada tapi tidak dipancing untuk bisa berpikir lewat akses jalur pendidikan. Untuk itu Bapak Mama sekalian, saya tahu bahwa yang hadir hari ini adalah para pejabat-pejabat perangkat di Kelurahan Pasir Panjang, sehingga dapat bisa meneruskan informasi ini. Kami siap layani. Pendaftaran juga bisa online. Pengajuan permohonan tentang investasi, menabung dan meminjam juga bisa online. Nanti coba di slide. Oh ya, gambarnya diperbesar saja, bisa biar Bapak Mama bisa lihat, menjadi bukti kita tidak hanya omong-omong, tapi ini bukti yang didukung oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Aksesnya bisa online semua. Klik di Google saja PKBM Harapan Bangsa, klik mau yang bidang koperasi silakan isi online di situ, mau di bidang pendidikan silakan daftar online di situ, isi data, kita layani semua masyarakat. Pendidikan tidak batas usia. Untuk pendidikan dasar dan menengah, anak PAUD yang batas usia masih 2 tahun sampai 5 tahun 6 bulan itu kita terima untuk anak PAUD. Lalu untuk SD atau paket A, SMP paket B, SMA paket C itu kita terima. Untuk pendidikan dasar dan menengah paket kesetaraan. Ada juga, minta maaf, ada juga polisi tentara yang pindahan dari Dili, ijazahnya kasih tinggal di sana, datang di sini, dia masih punya nama masih tercatat polisi. Sekarang mau kenaikan pangkat bagaimana? Kami yang layani. Kita akses kembali, dia punya ijazahnya dilibatkan di dalam proses sesuai jalur, dia ikut ujian, setelah ujian dia menyesuaikan
ijazah. Banyak sekali yang kita layani. Lembaga ini pelayanannya tidak ada batasnya, unlimited. Semua kalangan dilayani, unlimited. Banyak sekali yang kita layani. Jadi bahkan yang pensiun juga ada, Bapak. Yang pensiun juga setelah pensiun begitu ijazahnya diperiksa, ijazahnya ada yang hilang, ada yang tidak ada. Nah, lalu saya tanya, motivasinya apa Bapak su pensiun tidak mau urusin cucu, mau datang ikut paket lagi? Bilang saya mau ikut caleg, jadi saya ikut ujian dulu. Positif, siapa tahu esok dia jadi pejabat, ya kita layani, positif. Nah, di jalur pendidikan formal kan tidak lagi tampung bapak mama sekalian yang usianya di atas 22 tahun. Itu tidak bisa lagi. Yang bisa terima hanya di Harapan Bangsa yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Menjangkau yang tak terlayani dan melayani yang tak terjangkau. Yang tidak terjangkau seperti saya bilang tadi, salah satu contoh anak-anak yang berkebutuhan khusus, dia tidak bisa memperoleh pendidikan. Mari mama, datang ke kami, ke daftar, saya kirimkan guru mengajar. Anak bapak dan mama itu anak kita, itu anak bangsa, kita layani, kita pasti layani. Sehingga ini beberapa poin yang saya sampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Dan sebentar, kalau ada yang belum dapat brosur, minta, karena informasi ini bagi saya informasi yang paling bagus. Realita pelayanan kami seperti itu, silakan bapak mama bisa akses secara bebas untuk kami layani. Anak-anak yang belum tahu komputer, bulan Juni, bulan depan Juli kami sudah buka, daftarkan mereka. Pas liburan mereka bisa ikut kursus pelatihan. Saya kira ini saja yang saya mau sampaikan. Bapak Lurah sudah mungkin ada kegiatan. Mari saya kembalikan ke saya kembalikan ke Mama. Baik, terima kasih kepada Bapak. Siap. Dan rekan dari Ibu, Ya. rekan dari BNN. Siap. PKBM Harapan Bangsa. Iya. Yang telah memberikan sosialisasi pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta, Bapak Ketua LPM, Bapak Babinsa, Ketua RT/RW, dan semua yang bersaksi. Semoga sosialisasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan atas nama Lurah Peduli Panjang, saya menutup kegiatan sosialisasi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin untuk saya Bapak tidak asing lagi, Siap. karena saya juga punya tahu. Siap. Ya, tapi yang ingin saya tanyakan di sini, untuk kursus komputer itu ada batas usia atau semua usia bisa? Siap. Ya. Terus yang kedua, untuk kasih pelajaran anak-anak berkebutuhan khusus yang datang ke rumah. Di sini cucu saya itu dia sekolah, dia aktif di sekolah. Tetapi saya tertarik sekali kalau bisa ada yang datang untuk ajar di rumah, apa itu bisa. Dan kegiatannya itu jam-jam berapa. Itu saja, terima kasih. Siap. Bisa tambah satu. Bisa tambah satu orang saja. Kasih mereka kesempatan tambah satu. Kalau ada, kalau tidak ada, Kalau masih ada yang mau bertanya? silakan. Ini tentang security itu. Iya. Itu apa? Itu pakai batas usia. So, usia berapa sampai berapa tahun? Iya. Pokoknya intinya semua kegiatan yang Pak punya ini apa pakai batas usia atau semua usia? Siap. Iya. Baik, terima kasih. Saya langsung. Oke. Saya tambah satu. Baik, Bapak. Sedang ini Bapak, cucu saya ini Iya. kebetulan dia lahir prematur.
sekarang ini dia lagi sekolah di PAUD di Bejawa. Nah ini maksudnya dia interaksi itu agak kurang, tetapi dia aktif. Aktif ya. Dia aktif, dia aktif. Dan puji Tuhan sekarang ngomongnya mulai pokoknya kalau kita ngomong adek buat ini nanti memang agak lama tapi dia lakukan. Iya. Nah ini apakah di programnya Bapak ini mungkin ada khusus atau ada pendekatan dan apa yang bisa mungkin itu ada di sini. Iya. Ya kan kebetulan mereka mau ke Kupang 1 tahun di sini mungkin saya bisa mendaftarkan jadi nanti mereka di sini mereka sekolahnya mereka online. Iya, iya. Sekolah dari sana supaya bisa mungkin samping itu kita bisa adakan khusus atau apa di tempat ini. Ya. Baik, terima kasih 3 orang penanya ini memang ini sebetulnya ini kebutuhan masyarakat ya. Fenomenanya adalah kebutuhan masyarakat. Yang poin yang pertama adalah bahwa apakah kursus ini ada kursus komputer ini ada batas usia atau tidak? Semua kursus. Poin yang kedua, semua kursus diminta semua kursus. Poin yang ketiga, yang mama punya anak PAUD yang masuk dalam kategori kebutuhan khusus yang sudah ada di Bajawa ya, Ma ya. Oke. Nah, terkait dengan kursus dan pelatihan di era ini berhubungan dengan teknologi. Teknologi sehingga kursus dan pelatihan ini kita tidak batas usia. Tidak batas usia. Tapi kalau kita berhadapan dengan komputer sehingga diharapkan mata jangan sampai tidak bisa melihat angka. Tentu tidak batas usia, tapi ada pengecualiannya. Jangan sampai kita mau kursus komputer, mau ketik lihat huruf tidak bisa lihat. Nah, ini jadi soal. Sehingga walaupun tidak batas usia, tapi kalau masih bisa lihat huruf di komputer, saya kira tidak masalah. Takutnya pada saat tatap komputer mata air menimbulkan penyakit dan sebagainya. Sebentar mau jalan pulang mesti ada yang gotong. Ibu guru. Nah, ibu guru dilibatkan. Ya. Kalau mama pengelola ini kan setiap rapat Hipodi ketemu saya, jadi sudah kenal baik. Ya. Lalu yang kedua, apakah kursus pelatihan security itu batas usia? Gini, saya sedikit menjelaskan. Security ini kami fasilitasi tenaga ahli pelatih itu dari Bimas Polda NTT. Sehingga Bapak Mama daftar, tapi ada pembatasan usia. Karena tidak mungkin dia ini semi militer ini. Mau pengamanan tetapi sampai di sana juga lutut ada tagoyang nih. Ini juga tidak bagus, sama mirip kayak kursus komputer tadi. Kurang lebih sehat jasmani dan rohani, dan ada standar usia yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Karena mereka lah yang akan kasih mereka pelatihan materi dan sebagainya. Jadi batas usia yang mereka kasih itu 35 tahun. Nah, silakan punya keluarga atau kenalan yang ingin mau mengikuti itu, silakan akses browsing di internet. Daftar langsung secara online kalau tidak bisa ke sana, tapi kalau ada kesempatan mau langsung ke sana, bawa berkas ke sana, apa-apa yang dilengkapi di sana. Kalau di internet sudah ada persyaratan lengkap, sudah ada di situ. Klik www.pkbmharapanbangsa.com, itu sudah ada. Semua program sudah bisa akses di situ, bisa dilihat. Lalu terus yang ketiga, Mama punya, tadi tidak sebut nama, jadi saya hanya omong-omong. Ibu Tari. Ibu Tari punya cucu ada di Bajawa. Kalau ada di Kupang kami bisa layani. Iya. Kalau pingin kami layani lebih lanjut, ya bawa ke Kupang, biarkan kami layani. Nah, sehingga anak-anak ini, Bapak Mama pernah dengar yang staf khusus gubernur yang namanya Dina Noak. Itu saya punya alumni 2014. Minta mama, pertumbuhannya tidak normal seperti kita, pendek. Waktu dia ujian tuh saya kokoh naik taruh di kursi, di meja baru dia ujian. Itu kita dampingi dari awal sampai selesai. Kita dampingi. Sekarang diangkat
pas Pak Gubernur, Pak Victor jadi gubernur, angkat dia menjadi staf khusus gubernur, staf ahli. Dina Noak namanya. Setelah kasih sekolah dia, dampingi dia, kasih sekolah dia, lulus. Waktu itu kita masih ujian di SMK 1. Jadi saya bawa ke sana, mereka cacat. Kaki tidak ada, satu kaki tidak ada. Saya bawa ke sana, kasih duduk, lapis kursi, duduk di atas, baru ujian. Yang satu ini permisi pendek, normal, lengkap, organ tubuh semua lengkap. Tetapi kalau berdiri ini meja, dia di bawah meja. Jadi harus kasih duduk di atas meja atau kursi yang tinggi baru dia ujian. Setelah proses itu selesai, apa yang terjadi? Tuhan punya proses itu, saya sendiri tidak sangka bahwa anak itu akan begitu. Manusia yang kita bilang tidak normal diangkat oleh Pak Gubernur, staf khusus Gubernur NTT untuk penanganan bidang disabilitas. Saya sendiri bangga, kepala dinas telepon saya, Pak Pit, itu alumni kamu. Ya, selalu saya punya alumni. Saya selama saya hidup saya tidak bisa buat apa-apa, tapi mungkin lewat saya bisa Tuhan pakai untuk bisa memanusiakan manusia yang lain. Nah, ini saksi hidup. Sekarang masih dia menjadi staf ahli gubernur. Dia juga walaupun pertumbuhan begitu, tapi dia sudah menjadi tumpuan keluarga dari sisi ekonomi. Itu yang saya mau bersaksi tentang itu. Jadi terima kasih atas 3 penanya. Masih ada? Mungkin dari saya. Tentang homeschooling itu, kebetulan cucu saya ini sekolah di SLB. Apa bisa saya minta guru lagi untuk ke rumah? Iya. Terus transportnya bagaimana? Mungkin seperti Siap. Nanti mama daftar dulu, kita identifikasi ciri-ciri anaknya bagaimana, karakternya bagaimana, baru kita cari obatnya adalah guru yang datang itu seperti apa. Siap ya mama? Oke, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Ini dia berambut yayasan atau apa sih Bapak? Yayasan. Yayasan ya Pak? Ya. Jadi begini Bapak, apakah dia terhubung dengan seperti lembaga kayak pendidikan luar sekolah di dinas pendidikan? Jadi dia begitu dia setelah selesai dia dapat sertifikat itu apakah memang bisa dia mau dilanjut? Nah ini yang ini pertama. Apakah yang masuk ke sini harus masuk di koperasi dulu? Ini kan pertanyaan saya. Ketiga saya mau tanya, ini kan ada khusus. Iya. Kebetulan di kelurahan ini ada dana kelurahan. Iya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi ada satu bagian yang dipakai untuk khusus, salah satu tata boga atau pelatihan. Ini kalau ini sudah ada nanti begini Mas dengan politik ya, dengarnya lebih. Coba nanti Bapak pendekatan Pak Lurah. Karena memang dalam rencana dana kelurahan ini salah satu khusus. Siap. Jadi ini saya informasi ke Bapak, Siap. jadi Bapak coba pendekatan Pak Lurah. Saya tentang ini yang harganya nanti Bapak pengeluaran. Iya. Tinggal tangan terus ke PPKI. Ada juga menyebutkan. Siap. Coba nanti saya informasi coba saya tahu. Jadi apakah nanti kan pelatihan ini kan pasti kalau yang dan keluar nanti punya sertifikat. Nah itu harus punya sertifikat. Nah itu yang saya tanyakan. Jadi pertama apakah dia terhubung dengan pendidikan luar sekolah yayasan ini, dan sertifikatnya bisa diakui. Kemudian ada lagi apakah kita harus wajib masuk operasi dulu baru bisa masuk ke sini? Yang ketiga, tadi saya bilang Bapak coba nanti Bapak dengan Pak Lurah. Kemudian ada paket C ya, paket C. Paket A, PBC. Nah ini kan juga bagi anak-anak yang putus sekolah ini kan untuk kesempatan selain life skill seperti ini ada lagi yang karena pendidikan formal sangat dibutuhkan ini. Iya. Nah, saya minta tolong Bapak jelaskan apakah itu satu determin itu, apakah ini harus lewat menjadi anggota koperasi dulu atau Iya. Terima kasih. Iya. Dengan Bapak siapa? Ya, Muel Maaf. Dengan Bapak Muel. Ya. Iya. Siap. Baik, ada 3 pertanyaan yang luar biasa. Ya. Mungkin saya clearkan. Yang pertama, apakah yayasan ini bernaung di bawah Bukan benar, tapi dia punya hubungan hubungannya dengan dengan
dengan pendidikan luar sekolah? Jawabannya adalah iya. Dan ini dia punya pusatnya. Pusatnya. Ketika mereka mengikuti kursus dan pelatihan, jangankan kursus pelatihan, yang tadi paket A, paket B, paket C itu ijazahnya dikeluarkan dari sini. Tadi saya masih di depan karena jalan ini tugas kami, prinsip kami adalah melayani masyarakat tidak harus di kantor dulu. Mereka antar ijazah dari sana karena anak-anak mau sekolah, jadi ijazahnya diantar di sini, saya tanda tangan di depan. Jadi itu. Jadi pelayanan di kami prinsipnya adalah melayani di mana saja kita bisa melayani. Ijazah pun kita keluarkan sendiri, dan itu distribusi dari Dinas Pendidikan. Terus mereka pelatihan. Pelatihan itu juga setelah pelatihan itu ada uji kompetensi. Setelah uji kompetensi, uji kemampuan dari materi yang dia dapat tuh, setelah dia sudah memenuhi, mencapai, maka sertifikat standar kompetensi nasional itu kasih keluar, SKNI namanya, itu kasih keluar. Sedangkan security itu ijazahnya dari Polda yang kasih keluar, bukan kami. Kami hanya menjadi jembatan penyalur peserta-peserta itu ke sana. Tentu kami punya hubungan kerjasama dengan mereka, Polda itu ada. Terus yang ketiga, apakah untuk mau masuk ini khusus di koperasi ya Bapak? Ya, harus masuk koperasi dulu baru bisa ikut. Iya. Kalau untuk mengikuti program-program tidak harus menjadi anggota koperasi dulu, tidak. Kalau program pendidikan pelatihan itu ada dia berdiri berbeda dengan koperasi. Koperasi itu berurusan dengan keuangan langsung. Mau jadi nasabah untuk mau deposit simpanan nasabah aktif ataukah mau jadi nasabah pinjam, itu silakan. Itu dia berdiri sendiri tentang menopang ekonomi masyarakat. Sedangkan pendidikan pelatihan itu tidak harus menjadi anggota koperasi dulu. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Bapak Muel. Saya kembalikan ke Ibu. Jadi Bapak, saya saran Bapak coba tolong komunikasi dengan Bapak Lurah, karena kita ada dana kelurahan ini, kita masuk ke tapi coba Bapak coba karena suka kenal Bapak Lurah. Siap. Saya sudah tahu ada kesatuan yang kami minta orang berapa. Ya. Dana kelurahan itu. Coba nanti Bapak hubungi Bapak Lurah. Ya. Ya. Secara otonomi pasti saya kembalikan ke pihak kelurahan karena Ibu juga sudah dengar tadi Bapak Lurah juga ada sama-sama kita kegiatan. Ini otonomi birokrasi sendiri, mereka sudah dengar, mereka akan melanjutkan. Bapak juga sudah langsung, Ibu sudah catat, nanti Ibu menyampaikan Bapak Lurah. Kalau jika itu penting maka pasti Bapak Lurah akan kontak ke saya untuk kami memfasilitasi. Saya juga nanti bersama Bapak Lurah karena ini ada Siap. itu LPM. Siap, mantap, lebih mantap lagi Jadi Bapak. nanti saya bilang Bapak Lurah. Lebih mantap lagi. Bapak Ketua LPM berarti sudah sangat kuat itu, sangat kuat. Saya coba orang Bapak Lurah. Sangat kuat. Sudah Bapak Lurah ada ini atau tidak kami coba dengan ini. Siap Bapak, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menjadi program posisi pelatihan ini sangat tertarik ya, untuk saya keluarga. Seperti yang tadi Bapak katakan ini, kursus ini apakah dia membayar atau bagaimana dengan biaya yang APR? Itu perlu kita tahu. Iya. Kedua tentang pendidikan yang setara dengan SMP. Itu saya sangat tertarik. Dan ketiga, apakah kan tadi kita ada ikut sosialisasi tentang narkoba. Ya. Narkoba ini diminta dari RT kami untuk sosialisasi kepada warga kami, di mana satu RW itu ada kita 3 RT. Jadi nanti di kita punya RW itu nanti ada mengundang badan dari narkoba ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami. Iya. Di mana juga saya mungkin bisa mengundang Bapak untuk memberikan materi ini kepada warga saya. Siap. Jadi mungkin saya memang program tadi mungkin saya ambil di hari Sabtu depan. Apa Bapak bersedia untuk membantu dengan program ini? Saya sangat tertarik. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Dengan Mama siapa? Mama Mince Doi. Mama Mince Doi. Ketua RT ko RW ko atau masyarakat? RT, RT. RT.
Ya, yang pertama, apakah kursus ini, kursus dan pendidikan pelatihan ini berbayar atau tidak? Tadi pembukaan saya sudah bilang, menyongsong hari ulang tahun PKBM ini babak kedua, gelombang 2. Gelombang pertama Hardiknas dan Harkipnas. Gelombang 2 adalah hari ulang tahun PKBM ke-14, sementara buka gratis. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Mama sekalian, paket ASD itu dia sekolah sampai selesai itu 1.700.000. Paket B itu 2 juta. Paket C itu 2.700.000. Tapi menyongsong hari-hari besar ini kami hapus. Kalau PAUD itu 600.000 per tahun. PAUD. Ini biaya, ini perlu saya sampaikan. Tapi di hari-hari besar ini kami hadir sebagai peduli pendidikan masyarakat. Biaya yang ada kami hapus. Nah, kami hapus dalam rangka hari-hari besar, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional itu kemarin yang daftar itu sekitar 200-an yang masuk, dan 31 Mei sudah ditutup. Dan kita buka lagi untuk hari ulang tahun PKBM, kita buka kembali yang sama. Jadi biaya ini dilihat sepintas agak cukup mahal. Tapi mahal ini kita tidak bawa mati. Yang kita bawa mati adalah pergi Tuhan tanya, lu hidup itu saya kasih hidup cuma-cuma, lu bawa apa? Itu yang Tuhan tanya. Dia tidak tanya berapa miliar yang lu dapat, berapa gedung dan berapa rumah, berapa mobil yang lu dapat. Dia tidak tanya. Untuk itu mari saya buka kesempatan untuk itu, dan Mama punya rencana sosialisasi. Karena saya sudah sosialisasi di sini, Mama pingin supaya lebih dekat dengan masyarakat. Mama bersurat ke saya dan tembusan ke lurah, biar lurah yang punya wilayah dia tahu. Ya, Mama. Nah, hal positif saya pasti hadir. Saya tidak akan mungkin bilang, Mama saya sosialisasi, saya tidak hadir lagi, tidak. Saya pasti hadir. Terima kasih. Kita cukup dulu, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bapak. Saya juga minta mic. Siap. Kita mau keluar mic ini, jadi ABT ya 081. Mungkin sekalian ada yang mau ambil nomor kontak saya, silakan. Ya, boleh. 081 339 360 922. kalau dia di website